Terima kasih Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basrat dan Vitamin Kimia Farma telah mensponsori video ini. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Angkatan 2022. Di video kali ini, kita akan membahas disiplin terakhir, yaitu System Thinking. Berpikir sistem adalah kumpulan pengetahuan dan alat yang telah dikembangkan untuk membuat pola lengkap menjadi lebih jelas untuk membantu kita melihat cara mengubahnya secara efektif. Dengan berpikir sistem, artinya kita melihat secara keseluruhan atas bagian-bagiannya dan hubungan antar bagian, atau dalam kata lain ialah mempelajari keseluruhan untuk memahami bagian. Selamat menonton video ini sampai selesai ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang ini, kami akan mempresentasikan terkait berpikir sistem. Berpikir sistem atau system thinking merupakan sebuah pemikiran di mana kita melihat fenomena atau kejadian yang ada di dunia sebagai sebuah sistem. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Apakah sebuah sistem sama dengan kumpulan hal-hal yang disusun? Mari kita analogikan dengan kelima gambar tersebut. Mana yang sistem dan mana yang bukan sistem? Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa dalam sistem diperlukan 3 hal penting yang harus ada, yaitu elemen, hubungan, dan tujuan atau fungsi. Sebuah dapur tidak bisa dikatakan sistem, karena, seperti gambar, tidak terdapat hubungan atau tujuan yang sama. Begitu pula dengan perkakas yang disatukan. Perkakas yang disatukan tidak bisa dikatakan sistem, karena tidak memiliki hubungan dan juga tujuan yang sama. Permainan sepak bola bisa dikatakan sebuah sistem, karena ia memiliki ketiga unsur yang tadi kita bahas. Selanjutnya adalah memanggang roti. Memanggang roti memiliki elemen yang saling terhubung dan memiliki tujuan untuk memanggang roti, maka ini bisa dikatakan menjadi sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah piring berisi buah-buahan. Hal ini juga tidak bisa dikatakan sebuah sistem, karena tidak memiliki tujuan dan hubungan. Terdapat banyak kegiatan dan proses lain sebagai sebuah sistem yang ada di kehidupan, mulai dari pengelolaan uang, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam sebuah sistem, terdapat juga sebuah feedback, yaitu di mana ketika kita juga memiliki tujuan, kita harus menjaga sebuah proses agar dapat selalu berjalan untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan.
kerja sistem. Bagaimana sebuah sistem dapat bekerja dengan baik? Bagaimana bisa planet di sistem tata surya kita tidak saling bertabrakan? Bagaimana bisa kerongkongan dan tenggorokan yang sama-sama di tubuh kita tidak saling tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya? Akan ada banyak pertanyaan terkait bagaimana sistem dapat bekerja. Maka dari itu, terdapat 3 karakteristik sistem yang baik, yaitu resilience, self-organization, dan hierarki. Resilience adalah bagaimana sistem yang ada dapat bertahan terhadap berbagai situasi yang ada, baik terduga maupun tidak terduga. Bahkan, sistem dapat adaptif terhadap situasi yang ada. Resilience adalah sistem yang dapat belajar, membuat, mendesain, dan berkembang secara mandiri menghasilkan struktur perbaikan yang lebih kompleks. Yang kedua adalah self-organization. Self-organization adalah bagaimana sebuah sistem memiliki kemampuan belajar untuk adaptif terhadap berbagai situasi yang terjadi. Seperti pada gambar, contohnya adalah snowflake. Snowflake berkembang yang awalnya sederhana dan menjadi kompleks karena proses pembelajaran. Selanjutnya adalah hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki adalah kemampuan sistem untuk mengatur subsistem agar tidak multitasking atau mengerjakan lebih dari satu hal. Hierarki membuat hubungan di dalam masing-masing subsistem kuat dan solid dibandingkan hubungan antar subsistem. Bila dikaitkan pada kehidupan, maka mahasiswa dalam kelompok 5 ini akan lebih sering berkomunikasi dibandingkan mahasiswa dalam satu kelas besar. Ini merupakan salah satu contoh dari hierarki. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pertama, dalam sebuah sistem diperlukan 3 hal penting yang harus ada, yaitu elemen, hubungan, dan tujuan. Kedua, bagaimana sistem dapat bekerja dapat dilihat melalui 3 karakteristik sistem yang baik, yaitu resilience, self-organization, dan hierarki. Ketiga, dalam menjalankan sistem, terdapat 5 prinsip sistem yang saling berinteraksi secara keseluruhan, yaitu openness, purposefulness, multidimension, emergent property, dan countertuitiveness. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.